morning. Gue Agatha. Aku mau tato. Aku Romeo. Menurut gue, dia... Kegelisahan saya ini muncul pada saat setiap kali bertemu teman-teman atau orang-orang yang selalu melihat latar belakang saya sebagai pemain drama, selalu bertanya, kenapa sih film Indonesianya kok horor terus gitu loh. Kapan nih ada film-film lagi kayak yang bertema drama atau romance atau sesuatu yang berbeda. Latar belakangnya sebenarnya lebih ke situ karena saya melihat bagaimanapun penonton Indonesia itu sangat mencintai yang namanya family drama atau drama keluarga dengan latar belakang suatu keluarga. Keluarga itu tidak ada yang sempurna. Ketidaksempurnaan itu yang banyak sekali perihal-perihal yang sangat menarik untuk difilmkan. Kenapa? Karena saya yakin kalau teman-teman sudah menonton tadi, sebenarnya yang namanya broken family atau dysfunction family itu banyak terjadi di antara kita semuanya, di sekitar kita. Cuman orang itu jarang sekali ingin mengekspos. Nah, latar belakangnya lebih ke situ, karena saya lihat bagaimana suatu dysfunction family atau broken family itu masih mempunyai harapan untuk bisa memperbaiki hubungan satu sama lain di unit terkecil itu yang namanya keluarga. Kurang lebih prolog dari saya itu latar belakang dari pembuatan film ini. Terima kasih. Itu sesuatu. Aku janji akan menerima diri kamu utuh, lengkap dengan semua masa lalu kamu dan luka-luka kamu, apapun keadaan kamu. Sesuatu yang baru bahwa, hey, sesuatu itu wajib diomongin loh. Kalau ada masalah itu disampaikan loh. Jangan sampai keluarga kita, kan terlihat waktu Adrian sama omanya mereka saling berkomunikasi. Akhirnya mereka rekonsiliasi. Sama juga waktu Agatha dan Romeo berprotes bahwa tipikal anak muda sekarang yang barusan Fajar bilang bahwa ya masalah tuh jangan dicuekin gitu loh, masalah tuh dihadapi. Karena memang banyak sekali faktanya anak-anak muda sekarang yang enggan untuk berhadapan dengan suatu proses. Jadi generasi instan itu sekarang, nah film ini menceritakan bahwa mau tidak mau ya lu selesaikanlah proses. Makanya kan ada adegan di situ Zulfa bilang sama Morgan ya, di situ ya, bahwa you have to finish this. Kalau lu nggak menyelesaikan ini ya buat apa lu hidup kalau lu tidak menyelesaikan sesuatu yang harusnya lu selesaikan. Itu dia. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ibu, jaga mulut kamu. Kalau kamu tidak suka aturan di rumah ini, keluar. Dia itu belum move on tau dari lo. Aku cuma mau tahu satu. Sebetulnya semuanya ini ngalir ya. Seperti yang di awal aku ketemu sama tim, kita harus ngasih sesuatu yang intim. Karena ini kan cerita dari Mbak Titin yang sangat sweet, ceritanya sangat mengalir dan gimana sekarang kita menerjemahkannya ke dalam cerita, ke dalam gambar. Nah, aku sih cuma ngikutin intinya, cuma keintiman dari karakter-karakternya ya, makanya banyak banget kan shot yang close up yang sangat dekat. Nah, aku rasa itu yang akhirnya jadi kita ikut ngerasain apa yang dirasain para pemain-pemainnya, apalagi kita punya pemain-pemain yang sangat kuat memainkan di sini. Jadi ya, aku rasa dari situ jadi penonton akan dengan nyaman aja, mereka bisa relax, istirahat sebentar buat ngikutin perasaan itu jadi ngalir. Itu buat menggambarkan bahwa itu informasi untuk menguatkan dan mungkin membuat pertanyaan ya, kenapa sih Agatha nggak apa-apa di sana, sementara si Romeo luka. Mereka menghadapi hal yang sama sebetulnya kan seperti yang awal, tapi apa yang terjadi berbeda. Oh, si Agatha nggak apa-apa, ini mungkin sedikit mengingatkan juga kenapa yang pertama nggak apa-apa ya. Buat ada pertanyaan itu terus muncul di pertanyaan penonton seperti itu. Oke, siap. Terima kasih. Satu sih, why her? Agatha itu sosok cewek yang beda sama semua cewek yang pernah gue kenal. Dia janji sama gue kalau dia akan nerima gue dalam keadaan apa. Teman-teman, terima kasih udah sempat datang dan menyempatkan waktu untuk nonton film kami. Saya senang banget ya bisa terlibat di sini karena satu, cerita yang ditawarkan bagus sekali, romantis, puitis, dan juga ada plot twistnya sedikit gitu. Jadi terasa sangat manis dan
ketika akhirnya dapat kesempatan juga kerja sama-sama Mas Emil Heradi selaku sutradara, seneng banget karena udah ada list pengen kerja sama Mas Emil gitu, dan jajaran cast yang lain ada Valerie dan semuanya tuh seneng banget sih kayak, dan kita syuting di Bali gitu. Iya. Ini pertama kali saya syuting di Bali jadi kayak senang. Dan nge-build chemistry-nya tadi yang seperti Mbak Leni bilang dari pertama ini udah ketemu nih. Gimana untuk Morgan Trito untuk build chemistry sama Valerie? Iya, sebelumnya cuma tahu Valerie itu dari sosmed doang gitu. Ya. Belum pernah project ketemu. bareng pertama berarti. Project pertama, Wow. belum pernah kenal in person. Jadi kayak Iya, dari gini-gini ya, jadi kayak gini-gini ya. jadi kayak nyari tahu dulu. Sebenarnya ini unik banget ya. Kalau misalnya biasanya saya ada satu project gitu misalnya sama teman yang sudah kenal, kita akhirnya menggodok karakter langsung gitu. Ya. Tapi kalau proses kali ini di Romeo yang Kerjanya ini sedikit berbeda karena belum pernah kenal sama Valerie. Jadi saya pengen kenal Valerie in person seperti apa, baru akhirnya kita masuk ke karakter Romeo dan Agatha. Nah, masuk ke karakter Romeo-nya seperti apa? Karena Romeo juga banyak layer masalah loh di sini. Iya. Ya kan? Ya Romeo itu berjiwa bebas anaknya, dan satu hal yang saya tangkap dari Romeo itu, ya kan Bu? Salah satu hal yang saya tangkap dari Romeo itu, kenapa dia pindah ke Bali, karena dia kabur dari masalah. Dia tuh tipikal yang kabur dari masalah, dan akhirnya ketika dia bertemu dengan Agatha dengan segala masalahnya, dan dia juga akhirnya pengen kabur juga, tapi di satu sisi untung ada nyokap dan ada semua banyak elemen lah, istilahnya semesta yang akhirnya menyadarkan Romeo kalau misalnya kita jadi orang tuh kita nggak boleh kabur dari masalah gitu. Itu dia Morgan, terima kasih Morgan. Apapun, kerjaan tuh kayak takdir tau gak sih? Harus dikelarin. Kalau takdir, siapa yang harus kelarin? Semesta, anak ibu, boleh. Tangan teknis malah ya, karena kita waktu itu syuting di Bali awal tahun, jadi cuacanya sangat bergejolak. Jadi harusnya scene-scene yang tidak memerlukan hujan atau badai tiba-tiba hadir gitu. Tiba-tiba hadir dan but anyway it's blessing in disguise gitu, karena memang yang saat itu yang dibutuhkan ternyata suasana badai dan hujan itu gitu loh. Jadi ya it's blessing in disguise. Bali was on our side ya untuk filming Romeo yang Kerjanya ini, jadi lebih ke teknis sih. Dan salah satu case kami juga kenapa kita dikelilingi badai dan hujan tiba-tiba kalau misalnya kita syutingnya outdoor, karena ada Ratu Hujan. Ratu Hujan Zulfa Maharani. Tiba-tiba kalau setiap dia ke set, kalau dia nggak syuting ataupun dia lagi main ke set pasti hujan. Jadi itu sih. Kalau Zulfa main ke set pasti hujan. Oke, dari Valerie? Intimacy itu kan pasti dari kedua belah pihak ya. Kita harus saling nyaman, kita harus safe di environment yang safe. Jadi saya sih ngobrol sama Valerie sih kayak do's and don'ts itu apa. Jadi kita biar sama-sama tahu, biar sama-sama kita istilahnya itu kan kayak somehow itu kayak seperti action koreografi juga kan. Ya. Ada apa ya? Ada gerakan-gerakan yang it's about performing arts gitu Ya. kan. Jadi kita ngobrolnya seperti itu dan do's and don'ts-nya pokoknya sangat safe lah, dan intimasi konsultannya Mas Emil sendiri. Iya, konsultan. Jadi kita pengalaman pribadi. Jadi kita ngobrol bertiga yang benar-benar sama Bang Oi. Sama Bang Oi, our DOP, DOP ya. the best. Yes. Bang Oi sangat men-treat kami dan Ya. dia nggak pushy. Ya, kita sangat nyaman ya untuk Oke. melakukan adegan-adegan yang cukup lumayan itu. Yes. Semesta, anak ibu, boleh ingkar janji. Kamu tuh gak pernah cerita kenapa kamu pergi. Semuanya, terima kasih udah datang hari ini. Kalau buat aku, pertama untuk memerankan Agatha, on its own itu tantangannya cukup besar karena aku dan Agatha realitanya cukup beda, sangat beda actually. Dimana dia dysfunctional dan tumbuh dan di keluarga yang broken home. Dan gimana caranya aku masuk karakter itu ya, aku banyak research dan ngomong sama teman-teman aku juga, gimana caranya aku bisa deket sama Morgan. Itu sebenarnya it's not that simple. Kita harus ngelewatin banyak banget obrolan yang gak enak untuk mencapai titik
kedekatan yang seperti itu. Kita biasanya kalau misalnya ada waktu luang gitu, we use our time as dates. Jadi anytime kita bisa berduaan itu kita pasti we take it like we're going on a date. Jadi ya gimana ya rasanya, lucu aja gitu dari awal like dari layer 1 sampai akhirnya layernya bertambah terus sampai akhirnya I know him. Ngomong sama Morgan tuh udah kayak ngomong sama Romeo gitu. Oh, sweet banget ya, manis banget loh, luar biasa. Tapi untuk Valerie sendiri beban gak sih untuk seorang Valerie di sini kan menjadi pembawa ceritanya, ya kan? Jadi leading actor-nya di sini bersama dengan Morgan. Untuk kamu gimana saat dipercaya peran Agatha ke kamu, Valerie? Silakan. Pastinya pressure banget, deg-degan banget, kayak can I do this? Tapi untungnya aku punya Morgan, like my partner yang kasih aku support yang sangat banyak dan sangat kuat ya. He will always hold my hand, and Zulfa juga sebagai sahabat aku di sini ngebantu banget. I think Morgan and Zulfa and semuanya actually semua karakter yang beradu acting sama aku di sini, mereka ngebantu nge-build karakter aku sampai Agatha itu jadi persona yang sangat strong di film ini. Yes, Valerie Thomas, terima kasih Valerie. Good morning. Gue Agatha. Aku mau tato. Aku Romeo. Menurut gue, dia Mom and Dad, first and foremost, I want to say thank you. Thank you for guiding me and holding my hand sampai akhirnya aku di umur 25 tahun ini. Aku punya confidence yang sangat luar biasa. I've grown into this person full of love. 25 years is not a short time to live. It's not a long time to live either. But in this 25th year, aku bisa bilang kalau aku jadi orang yang seperti ini karena lingkungan yang sangat hangat, environment yang sangat supportive, dan juga thank you so much for being a legend in Indonesia that I can learn from. I can learn from you, so thank you. Banyak banget orang lupa kalau it's a plus point for me to be able to learn from someone in the industry yang udah berkarya so long before me. But you know, I'm really lucky, and thank you for always standing by my side. I know I'm not the best daughter or the easiest daughter to raise, but you and Mom have always stood by me no matter the circumstances, and thank you for believing in me. Valerie Thomas, thank you so much. Morgan, silakan closing statementnya dari Morgan mewakili Romeo Ingkar Janji. Morgan, silakan Romeo. Romantis, puitis, plot twist. Closing statementnya itu, seperti itu. Siap. itu sesuatu. Aku janji akan menerima diri kamu utuh, lengkap dengan semua masa lalu kamu dan luka-luka kamu, apapun keadaan kamu. Teknis, tapi I really do believe the saying that Bali chooses you. Yeah. So aku percaya bahwa kita selama syuting di sana kita dikasih luck yang tinggi, perfect time for rain, what we need for the film, what we need for the emotion, for the set, itu kita dikasih luck yang perfect, abundance. Oke. Sometimes mungkin tentang ini aku nggak mau bicara banyak karena menurut aku the movie speaks for itself. Kalau gimana caranya aku sama Morgan bisa portray intimacy, ya balik lagi ke gimana caranya Morgan treat aku sebagai perempuan dulu gitu. Gimana dia bisa bikin aku comfortable, gimana dia bisa bikin aku safe, gimana dia bisa bikin aku ngerasa comfortable dan safe, aku bisa fully open up to him gitu. Jadi konsultan adegan intim enggak ya, lebih ke aku dan Morgan gimana how we treat each other, how we respect each other, how we explore with each other. Yes. Situ sih. Jadi energinya saling berbagi dan akhirnya keluar bersama, jadi kuat banget ya, jadi belief ke penonton ya. Ya, karena Siap. foundationnya udah kuat banget. Iya. Oke. Ibu, jaga mulut kamu. Kalau kamu tidak suka aturan di rumah ini, keluar. Udah itu belum move on tau dari lo. Ada di sini dan senang juga saya bisa ikut bergabung di Romeo Ingkar Janji, dan saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu, apakah ini filmnya? 4 tahun lalu pernah hubungin saya melalui telepon, tapi waktu itu sebelum pandemi. Tapi akhirnya begitu pandemi, ya sudah, saya pikir udah tidak akan jadi ya, ternyata akhirnya jadi, alhamdulillah. Dan
senang sekali bisa bergabung. Di sini saya bisa berkenalan dengan Bung Emil dan yang lain-lainnya, kecuali dengan Morgan saya pernah main bersama. Kalau yang lain jujur memang baru pertama kali, tapi yang pasti di film ini memang suara saya bindeng ya karena memang lagi flu. Karakternya si Oma yang kalau orang lihat menyebalkan mungkin, tapi ya itulah seorang Oma yang kalau boleh dikatakan otoriter ya, dia ingin sekali apa yang dia kehendaki semua harus menuruti dia gitu. Yes, tapi gimana akhirnya berproduksi bersama dengan teman-teman di sini, karena banyak baru pertama kali. Morgan yang udah menyenangkan berarti ya. Senang sekali gitu loh. Jadi bisa ya namanya kita ya saya udah cukup lama di dunia film lah, bisa ini dengan Valerie yang ya jadi cucu saya yang harus digampar. Takut banget. Terima kasih Ibu, ya tepuk tangan dong. Satu sih, why her? Agatha itu sosok cewek yang beda sama semua cewek yang pernah gue kenal. Dia janji sama gue kalau dia akan nerima gue dalam keadaan